Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ila hadatin khususan nurullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minas syaitonir mustaqim. Shiratal ladzina an'amta alaihim maghdubi alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ila hadati khususon Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, Syekh Abu Hasan As-Sajili, wa ila hadatin khususon sesepuh pewaris mawasli fi Baitullah dari Rasulullah sampai saat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah, assalamu alayka ya inamal mu'minin, assalamu alayka ya Abul Qasim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nuri zat wa sirri sarifi syairi asma'i wa syifat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Baik, kita lanjutkan kuliah Ma'rifat Ibnu Athaillah kita. Malam hari ini saya buka judulnya ini untuk pelajaran hari ini. Bila hati diterangi cahaya keyakinan, maka akhirat terasa lebih dekat dari pandangan kita. Kemudian bab yang kedua, yang menghalangi penglihatan atau mata basyirah kita untuk melihat Allah. Dan yang ketiga, hijab Allah itu berupa apa. Jadi 3 poin ini akan kita bahas malam ini berdasarkan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebuah hadis yang artinya, andaikan cahaya keyakinan itu telah menerangi hatimu, niscaya engkau dapat melihat akhirat itu lebih dekat kepadamu daripada engkau berjalan menuju kepadanya. Juga engkau dapat menyaksikan segala kecantikan dunia dengan jelas yang telah diliputi oleh puing-puing kerusakan yang bakal menghinggapinya. Saya ulangi. Andaikan cahaya keyakinan itu telah menerangi hatimu, niscaya engkau dapat melihat akhirat itu lebih dekat kepadamu daripada engkau berjalan menuju kepadanya. Juga engkau dapat menyaksikan segala kecantikan dunia dengan jelas yang telah diliputi oleh puing-puing kerusakan yang bakal menghinggapinya. Jadi di sini dijelaskan, seseorang yang di dalam hatinya terdapat cahaya keyakinan, cahaya keimanan itu sinonimnya ya, cahaya keyakinan atau cahaya keimanan atau nurullah. Maka ia akan melihat seakan-akan akhirat sudah berada di hadapannya, dan dengan demikian ia lalu bersiap-siap memasukinya dengan membawa bekal yang diperlukan, yakni berupa amal kebajikan. Jadi ketika terbukanya hijab, cahaya-cahaya nurullah yang ada di sekitar kita, otomatis hijab itu mengarahkan kita akan tersingkaplah kita melihat alam akhirat. Alam akhirat itu nih di hati nih. Apapun yang terjadi keluar, karena akhirat itu ada di dunia dan ada nanti di akhirat. Yang di akhirat ini entah laku lampah kita, perbuatan kita. Kalau perbuatan buruk menjadi karma. Dan ingat, karma itu di dunia juga dirasakan, di akhirat juga dirasakan. Itu dalam konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, perhatikan sabda Rasulullah SAW berikut. Sesungguhnya cahaya keyakinan jika masuk ke dalam hati, maka menjadi terbukalah dadanya. Ketika Nabi SAW ditanya, "Ya Rasulullah, apakah yang demikian itu tanda-tandanya?" Kemudian Rasulullah menjawab,
Ya, yaitu merenggangkan dari dunia tipuan, condong kepada rumah yang abadi, serta mempersiapkan diri untuk mati sebelum mati itu datang. Jadi sesepuh pewaris mawas diri selalu mengajarkan kita semua, khususnya adik-adikku dalam mawas diri fi Baitullah, kita harus selalu sering-sering untuk siap-siap nih mematikan diri sebelum mati. Ibaratnya kita selalu diajarkan untuk selalu mudik. Mudik dalam artian apa? Kita asalnya dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Kan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya kan? Telah berpulang kepada Allah. Bukan inna lillahi wa inna ilaihi bumiun, telah berpulang ke bumi. Karena jasad ini akan kembali ke bumi, kemudian ruh kita berpulang kepada rahmatullah. Dan sifatnya ruh ini berpulang, bukan mati. Oleh karena itu kita harus sering-sering mematikan diri sebelum mati. Jadi kita harus sering-sering mudik istilahnya. Lanjut di sini, di dalam riwayat Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, pada suatu hari Mu'adz bin Jabal masuk ke tempat Rasulullah SAW sambil menangis. Maka ditanyalah oleh Nabi SAW, bagaimana keadaanmu pagi ini, hai Mu'adz? Jawab Mu'adz, aku pagi ini mukmin benar-benar kepada Allah. Nabi bersabda, tiap kata-kata yang benar itu harus ada bukti hakikatnya. Jadi setiap kebenaran itu harus ada bukti hakikatnya. Maka apakah bukti pernyataanmu itu, wahai Mu'adz? Dijawab sama Mu'adz, ya Nabi Allah, kini jika kamu berada di waktu pagi merasa mungkin tidak sampai sore, dan jika pada waktu sore tidak mungkin sampai kepada pagi, dan tiap melangkahkan kaki merasa mungkin tidak dapat melangkahkan yang lain lagi, kaki yang satunya. Dan terlihat kepadaku seolah-olah manusia semua telah terpanggil untuk menerima suratan amal bersama dengan Nabi dan berhala-berhala yang disembah selain Allah. Juga seolah-olah melihat siksa ahli neraka dan pahala ahli surga. Maka Nabi bersabda, engkau telah mengetahui, maka tetapkanlah. Jadi ketika Mu'adz bin Jabal ini terbuka mata basirohnya, ia terpandang, melangkahkan kaki kanan melangkah. Lah kaki kiri ini sudah menuju kematian. Bagaimana itu? Jadi di sini dalam ajaran Islam untuk bermakrifat kepada Allah harus mematikan diri sebelum mati. Atau konsep sederhananya adalah iman, Islam, dan ihsan. Ihsan inilah hakikat mawas diri fi Baitullah itu. Ihsan inilah hakikatnya kita mematikan diri sebelum mati. Jadi kita harus mempersiapkan diri, kita harus sering-sering mudik karena sudah terpandang tadi cahaya-cahaya keimanan. Melalui cahaya-cahaya keimanan itulah kita berpulang mudik. Walaupun dalam kitab Lauhul Mahfuz kita sudah dituliskan kapan kita meninggal, ya kan? Kapan kita, pokoknya segala takdir anak manusia, takdir alam semesta semuanya tertulis di Lauhul Mahfuz. Tapi karena ruh ini bersifat sesuatu yang gaib, yang bersifat batiniah, sudah sewajarnya ruh selalu bisa mematikan diri sebelum mati. Baik. Jadi di sini engkau telah mengetahui maka tetapkanlah. Apa maksudnya tetapkanlah? Ini pertanyaan dan pernyataan dari Rasulullah untuk kita semua. Saya lanjut. Yang menghalangi penglihatan mata batin kita untuk melihat Allah. Ini dia. Langsung aja ke artinya ya. Tidak ada sesuatu benda yang menghijab atau menghalangi engkau dari Allah, tetapi yang menghijab engkau untuk melihatnya persangkaan adanya sesuatu yang diwujudkan di sampingnya. Pada hakikatnya segala sesuatu selain Allah itu tiada atau tidak maujud. Karena itu tidak ada pula yang bisa menghalangi penglihatan mata batin kita kepada Allah. Jadi inilah hakikat sebenarnya ketika iblis
iblis disuruh bersujud kepada sesuatu yang tiada. Iblis ini bingung saya, kalau bisa dibahasakan kan, kok saya disuruh sembah sama yang tiada? Saya ini kan tahu yang berhak disembah itu adalah Allah. Kenapa saya disuruh sujud kepada yang tiada? Hakikat ketiadaan itu adalah Adam. Kalau itu bingung kan? Nah, lanjut di sini. Dalam hal ini seorang arif, seorang yang bijak berkata, bahwa keberadaan makhluk ini tak ubahnya seperti bayangan pohon dalam air. Maka sedikit pun pohon tidak akan dapat menghalangi jalannya kapal yang melaluinya. Seandainya nahkoda kapal itu menyangka bahwa pohon itu benar-benar ada, maka ia tidak akan jadi melaluinya. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang tidak bisa melihat kepada Allah. Hal itu bukan karena ada hijab yang menghalanginya, melainkan persangkaan sendiri yang menganggap akan adanya sesuatu selain dia. Jadi pada dasarnya Allah itu sudah membuka hijabnya kepada seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Hanya saja sudah menjadi sunatullah, fitrahnya. Bahkan iblis sendiri pun tidak memahami. Makanya iblis itu dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Persangkaannya sendiri, persangkaan si makhluk sendiri inilah yang menghalangi hijab itu bertemu kepada Allah. Kenapa? Sangka-sangka kita inilah yang menjadikan la ilaha, sesembahan segala sesuatu Tuhan itu. Ingat ya, Tuhan itu adalah kepangkatan. Sementara Allah Subhanahu wa taala adalah nama, selain yang ada di Asmaul Husna. Nama Allah kan ada 99 Asmaul Husna. Bahkan ada Jaswan Kabir, ada 1000, kurang lebih 1000 nama Allah. Dan penutupnya adalah nama si hamba. Kenapa kita penutupnya? Penutupnya adalah misalnya Ya Rahman, Ya Rahim, penutupnya namamu. Enggak. Penutupnya enggak. Kok bisa nama asma Allah 100 nama diri kita? Karena diri kitalah yang dikehendaki oleh Allah memerankan Asmaul Husna itu di kehidupan sebagai khalifahnya, wakilnya di muka bumi dengan sesempurna-sempurnanya ma'rifatullah. Caranya bagaimana? Ittiba, ikuti tuh jalannya Rasul supaya sampai kepada Allah. Kalau di agama sebelum ajaran Nabi Muhammad, agama-agama orang tua bahari khususnya di Kalimantan ini kan dari keturunan Nabi Sis kan. Nabi Sis salah satu anak dari Nabi Adam. Intinya la ilaha illallah itu sudah ada di bumi Nusantara ini jauh sebelum di negeri Arab. Karena ilmu Allah itu adil, Allah menyebarkan semua ilmunya. Ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib datang ke negeri kita, makanya ada utlubul ilmi walau bisyid. Artinya apa? Penyempurnaan syahadat Muhammad dan Rasulullah itu disempurnakan semenjak kehadiran Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi. Dan Nabi Muhammad itu mengajarkan cara kita supaya bermakrifatullah, mengajarkan cara kita supaya wusul sampai kepada Allah sebagaimana para nabi-nabi terdahulu. Seperti kalau yang diyakini oleh umat Islam, Brahma itu adalah Ibrahim, karena Nabi Ibrahim adalah nabinya api yang tidak terbakar oleh api. Nabi Ibrahim bagaimana mengajarkan kehidupan supaya sampai kepada Allah melalui dengan cara sholatnya. Kemudian Nabiullah Isa juga mengajarkan cara untuk sampai kepada Allah. Nah, itu masing-masing caranya intinya supaya wusul para nabi dan rasul itu, supaya kita bisa sampai. Jadi bukan dalam arti ketika kita berma'rifatullah yang namanya Isra dan Mi'raj itu setiap manusia mengalami. Kenapa? Itulah yang diitibakkan kepada Rasulullah SAW. Kenapa saya berkata begini? Karena memahami Islam itu tidak hanya melalui apa yang dibaca, tapi Islam itu hakikatnya adalah perjalanan batin kita, menyempurnakan 2 kalimat syahadat yang ada di zahir batin kita supaya sampai kepada Allah. Melalui apa? Setelah syahadat, sholat, puasa, zakat,
ya kan? Haji, sholat, puasa, zakat, haji yang keempat ini. Dan sholat ada tata caranya, zakat ada caranya untuk sebagai pembersihan lagi, ya kan? Puasa ada tata caranya juga, sampai haji juga ada tata caranya. Nantilah kita bahas. Lanjut. Nih, yang lanjut yang poin ke sini. Oke. Hijab Allah itu berupa nur. Yang artinya, andaikan Allah tidak hadir atau tidak nyata pada benda-benda alam ini saya tidak akan terjadi penglihatan padanya. Dan andaikan Allah menjohirkan sifatnya, maka lenyaplah alam bendanya. Yang menjadi sebab segala sesuatu menjadi terang dan nyata adalah karena Allah di belakang hijab atau penghalang. Seandainya Allah itu johir atau nyata dan menjohirkan sifat-sifatnya dan menyatakan sifat-sifatnya, tentu akan lenyap segala sesuatu yang berada di hadapannya karena keagungannya. Hal ini sebagaimana yang dialami Nabiullah Musa. Jadi di Quran itu Nabi Musa pengen bertemu Allah. Akhirnya Allah menampakkan, maka hancur leburlah. Karena apa? Kita lanjut aja. Ketika Nabi Musa memohon kepada Allah agar menampakkan diri di hadapannya, kemudian Allah memerintahkan Nabi Musa untuk melihat gunung yang berada di depannya. Tetapi tatkala Allah baru menampakkan cahayanya, gunung yang kokoh itu hancur berantakan. Dan Nabi Musa pun tersungkur pingsan. Ini tauhid zat, mengenal zat Allah. Makanya Nabi Musa sudah ke situ. Perlu diketahui bahwa sifat-sifat Allah yang ada, yang salbiyah, meniadakan diri dari sifat-sifat yang tidak sesuai dengan kesempurnaan zatnya. Kemudian subutiyah sebagai ketetapan Allah. Zat dan af'al tentang keberadaan dan keadaan perbuatan-perbuatan Allah. Sifat salbiyah ini ya awalu ya akhiru, maha awal maha akhir. Laisa kamislihi sayun, tidak serupa dengan segala sesuatu. Itu di Asy-Syura ayat 11 itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa di depannya dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Ingat, hamba itu mendengar mengetahui, dan bedanya hamba dengan Allah adalah letaknya kalimat maha. Walaupun di antara makhluk-makhluknya yang banyak mampu melihat, mendengar, berilmu, berkuasa, hidup, bijaksana, sebagainya, namun kemampuan makhluk itu sangat terbatas dan sangat jauh dari kesempurnaan. Ya kan? Ya karena tadi. Kemudian di Al-Baqarah ayat 255, Allah, surah ayat Kursiyah, tiada Tuhan yang melainkan Dia yang hidup dan kekal terus-menerus sebagai makhluknya, tidak bergantung dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan bumi. Siapakah yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya? Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui dari apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Ibarat orang yang mencari di mana Allah, ibaratnya ikan yang ada di akuarium itu mencari di mana air, ya kan? Karena laisa kamislihi itu. Ingat, ini materi sebenarnya penyempurnaan tentang materi tentang tauhid zat. Nanti zat Allah ke dalam diri hamba menjadi apa? Sifat Allah ke dalam diri hamba menjadi apa, asma Allah ke dalam diri hamba menjadi apa, dan af'al Allah ke dalam diri hamba menjadi apa. Supaya apa? Supaya 4 tatanan ini, syariat, torekot, hakikat, makrifat ini bukan tingkatan ya, tapi tatanan. Yang 4 unsur tadi, syariat, torekot, hakikat, dan makrifat, ini 4 tatanan yang harus kita paskan duduknya supaya kita sempurna memahami. Memang agak berat ya. Kemudian sifat salbiyah tadi ahad, yang maha esa, ya kan? Adapun sifat-sifat subutiyah, sifat subutiyah itu yang pertama Allah tuh kudrot, irodat, kemudian mengetahui ilmu, kemudian hayat, yang keenam kalam, yang kelima kalam, yang keenam sama, basor, ya kan?
Kemudian sifat-sifat zat Allah dan sifat-sifat af'al. Sifat-sifat zat yaitu sifat maknawiyah, yakni sifat hidup, mendengar, melihat, mengetahui, berkehendak, berdiri sendiri dan sebagainya. Sedangkan sifat-sifat af'al, sifat yang berhubungan dengan segala apa yang diperbuat Allah, seperti menciptakan alam dan seluruh isinya ini, memberi rizki kepada semua makhluknya dan sebagainya. Sebagian ulama berpendapat bahwa sifat-sifat af'al bukanlah sifat zat, dan kedudukan sifat af'al itu hanya sebagai tambahan dari sifat zat. Namun di kalangan ulama sendiri terdapat perselisihan paham tentang kedudukan sifat zat. Adapun yang menjadi pangkal perselisihan adalah apakah Allah itu melihat dengan zat, mendengar dengan zat, berfirman dengan zat dan seterusnya. Ini yang jadi perselisihan para ulama. Yang kedua, apakah Allah itu melihat dengan penglihatan, mendengar dengan pendengaran, hidup dengan kehidupan dan seterusnya. Lalu bagaimana pendapat kita sendiri mengenai kedua hal di atas? Ini menurut Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari memberi saran kepada kita, sebagai seorang mukmin kita hendaknya menjauhkan diri dari memikirkan persoalan semacam ini, karena bagaimanapun dan dengan apapun juga pemikiran kita sangat terbatas, tak akan mampu memecahkan rahasia Allah. Manusia bagaimanapun caranya tidak akan mampu memecahkan yang namanya sirullah, dan Allah sendiri mendudukannya. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran dari surah At-Taha ayat 110, yang artinya Allah maha mengetahui apa yang di hadapan di belakang mereka. Mereka manusia-manusia tidak dapat meliputi rohnya dengan pengetahuannya. Juga dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang bersabda yang artinya, berpikirlah mengenai makhluk Allah, jangan berpikir mengenai zatnya, sebab semua tentu tidak dapat mencapai kadar pikirannya. Dengan demikian, yang diperintahkan kepada kita hanyalah sebatas meyakinin akan mawujud adanya Allah yang memiliki nama-nama yang baik Asmaul Husna, mempunyai sifat-sifat yang luhur, yang telah mencapai kesempurnaan dalam hal apa saja secara mutlak. Baik, kurang lebih hampir 22 menitan kita bahas ini. Semoga kuliah Ma'rifat yang tumben hari ini panjang betul, bisa bermanfaat buat kita semua, bermanfaat buat keluarga kita, buat anak cucu kita, supaya kita jangan sampai kita ketika ingin kita menyampaikan doa kepada Allah, doa itu gantung. Kenapa doa itu gantung? Masih ada sekat-sekat hijab-hijab, masih ada amarah, masih ada emosi, masih ada hawa nafsu yang nafsu-nafsu yang batil. Ketika kita bermakrifat kepada Allah, ketika kita menyampaikan hajat kepada Allah, dalam kondisi harus tenang setenangnya, atau kita harus suwung dalam keadaan tenang. Bagaimana caranya? Hilangkan semua kotoran-kotoran penyakit-penyakit hati itu, karena penyakit hati inilah yang ada dalam kita menjadi hijab, supaya doa-doa kita itu gak nyampai kepada Allah. Disitulah yang namanya sifat setan yang ada dalam darah kita ini membuat kita lalai. Bisikan iblis yang membuat kita syirik itu sebagai hijabnya tadi. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.